Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua sobat. Jadi hari ini saya ingin melakukan perjalanan. Jadi saat ini berada di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di mana ini baru pertama kalinya saya juga melakukan perjalanan transportasi udara di dalam masa pandemi ini setelah beberapa bulan dan bulan ini bulan Oktober. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya informasikan buat sobat semua yang ingin melakukan perjalanan, khususnya mungkin ke daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini sih tidak ada jauh beda dengan daerah-daerah lainnya, mungkin di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ataupun di daerah Indonesia yang lainnya. Jadi kita tetap memperhatikan prosedur ataupun protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Kemudian itu juga demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama tentunya. Oke, tentunya kita wajib menggunakan masker. Jadi masker sebenarnya banyak jenisnya. Namun mungkin yang sebaiknya kita pakai jika melakukan perjalanan jauh ataupun ke daerah yang memang tingkat penyebaran pandemi atau virusnya itu sangat di atas zona hijau seperti zona kuning atau merah. Jadi maskernya sebaiknya yang benar-benar filternya bagus. Oke, jadi saya juga di sini saya menggunakan face shield. Jadi face shieldnya sih mungkin banyak jenisnya ya. Ini juga saya beli waktu itu sebelum berangkat, saya udah persiapin. Jadi jenis face shieldnya sih ya sebenarnya banyak, mungkin ada yang garisnya di kepala sini ataupun yang pakai kacamata seperti ini, model kayak kacamata. Nah, masker udah, face shield udah, jangan lupa hand sanitizer. Jadi untuk kita cuci, semprotkan ke tangan kita tentunya agar mungkin bebas dari penyemprotan atau virus yang menempel pada saat kita menyentuh sesuatu yang saat melakukan perjalanan. Oke, tadi ini saya sudah berada di ruang tunggu saat ini menunggu keberangkatan jam 9:45, namun belum boardingnya ya sekitar jam 9. Oke, tadi sebelum masuk bandara maksud saya sebelum masuk pintu keberangkatan, jadi terlebih dahulu kita itu menunjukkan namanya surat bebas COVID atau rapid test yang sudah kita lakukan sebelum mungkin kita melakukan perjalanan ya. Kita udah melakukan rapid test saya. Jadi nanti itu sebelum masuk itu keberangkatan kita dicek dulu atau udah rapid test, kemudian kita diisi mereka petugasnya tanya kita mulai dari nama, tujuannya kemana, kemudian kita juga ditanya apakah udah ada aplikasi e-hack atau belum. Nah, tujuannya nanti itu dicek rapid test kita itu apakah sudah divalidasi atau bukan. Ini udah divalidasi. Ini masa berlakunya 14 hari. Oke. Kemudian jangan lupa sobat semua juga untuk mengisi aplikasi e-hack Indonesia. Jadi aplikasinya seperti ini.
Sobat semua bisa download di Play Store, jadi cukup ketik e-hack Indonesia itu lihat keluar. Kemudian kita udah buka, jadi klik visitor. Di sini visitor, ada tulisan visitor, kemudian klik yang ada kayak logo barcode gitu, e-hack. Udah, kemudian tag karena saya udah isi. Sebenarnya kalau belum isi, di sini ada, kita tekan pilih e-hack Indonesia, domestic Indonesia. Karena udah isi, sebenarnya nggak usah isi lagi. Ini karena saya tunjukin bagaimana hasilnya yang saya udah isi formnya. Di sini itu udah jelas, ini ada nama saya di situ. Kemudian kalau diklik, ini udah ada langsung barcode-nya. Jadi barcode-nya udah ada. Jadi langsung kalau misalkan kita ditanya mana ininya, jadi nggak perlu lagi isi form secara manual. Jadi tinggal tunjukin ini barcode-nya, mereka udah scan dan keluar yang kita isi. Bisa diedit sebenarnya. Ini kalau kita edit, nah ini data-data saya. Edit. Di situ ada nomor penerbangannya, nanti nomor berapa, kemudian informasi seatnya atau nomor tempat duduk, kemudian juga masukkan data diri, melakukan transportasi menggunakan apa, apakah pesawat, feri atau kapal ataupun melalui darat, dan juga ya nomor kontak kita, nomor tujuan tentunya, alamat tujuan tentunya mau kemana, dan perkiraan waktu sampai di tujuan itu jam berapa. Nah udah, pokoknya udah selesai. Kita dicek surat rapid testnya, kemudian juga kita udah isi form di aplikasi e-hack. Udah, kita bisa langsung menuju pintu ke berangkatan. Jadi petugasnya tanya tiketnya, dan bila diperlukan juga nanti memang ditanya. Udah isi aplikasi e-hack atau secara manual dan rapid testnya. Oke, udah gitu kita masuk. Nah karena kemudian kita menuju ke tempat check-in. Kalau di tadi saya check-in di maskapai Citylink. Jadi di Citylink itu kita tunjukin tiket kita, kemudian ID card atau identitas kita, KTP, dan juga ditanyain rapid testnya mana, udah ada rapid test belum, udah ditunjukin lagi, kemudian udah divalidasi belum, udah. Kemudian nanti Citylink jadi nggak print tiket kita, jadi hanya by online, jadi langsung di handphone kita untuk di check in. Nah ini Citylink, jadi ini. Jadi di situ udah ada barcode-nya, Kalau jadi tiket kita di check-in nggak ini lagi, nggak pakai kertas, jadi langsung di scan. Udah, setelah itu kita masuk menuju pintu, mau ke ruang tunggu, tapi sebelumnya kita melewati pintu X-ray dulu, terlebih dahulu dicek lagi barang-barang. Di sana langsung scan KTP, scan, udah pakai hand sanitizer lagi, kemudian kita antri juga dengan beberapa jarak untuk masuk ke ruang tunggu. Udah, setelah itu sudah clear, udah kita masuk ke ruang tunggu.
persilakan, dan selesai kita tinggal menunggu untuk berangkat menuju tujuan kita. Kita menunggu sesuai dengan gate kita tentunya. Oke sobat, jadi itu tadi beberapa sekilas info dari saya terkait bagaimana melakukan perjalanan atau traveling selama di pandemi ini. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Jadi buat sobat semua yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram @sirhamfisheries. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat buat kita semua sobat.